Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dari Allah. Kita masih dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena bantuan nikmat dari Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Salawat dan salam kita terus panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi bukti kita mencintai beliau. Sejatinya orang yang mencintai seseorang pasti akan sering menyebut namanya. Maka marilah kita terus bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan para penuntut ilmu adalah orang yang harusnya paling banyak untuk bersolawat. Penuntut ilmu adalah orang yang harusnya paling banyak untuk bersolawat. Dan ini untuk membantah tuduhan kalau orang telah mengenal manhaj salaf, dia tidak mau bersolawat. Kita bantah, ini salah. Orang yang kenal manhaj salaf adalah orang yang paling sering bersolawat. Ya, ada yang paling sering bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari macam-macam manusia dalam melaksanakan ibadah puasa, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah bahas 5. Betul? Betul ya? 5 ya? Dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke macam yang ke-6 atau kelompok yang ke-6. Siapakah kelompok yang ke-6 itu? Kelompok yang ke-6 itu adalah musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang melaksanakan perjalanan dan telah melewati batasan perjalanan. Tanda orang itu melakukan perjalanan, dia safar, adalah dia berbekal. Itu tanda. Tapi kalau orang cuman hanya lewat saja, itu dia bukan musafir. Dari sini ke dusun, dusunnya mana? Tanjung Telang, maka itu bukan safar, hanya dekat sini. Tapi kalau dia sampai ke Lahat, ya itu udah masuk safar. Telah masuk safar. Lahat ya, liang Lahat. Taib. Kelompok yang ke-6 ini apabila ia meniatkan safarnya untuk tidak berpuasa, ana tidak mau berpuasa, ana mau safar saja. Menurut penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tetap tidak boleh berbuka. Dia harus tetap berpuasa walaupun dia safar. Karena tujuan safarnya, kenapa antum ke Lahat? Biar tidak puasa. Maka dia tidak boleh berbuka, dia harus tetap berpuasa. Namun kalau dia bersafar karena memang untuk safar, dia ada keperluan untuk melamar seorang gadis, misalnya di Lahat ya, atau di mana, di Pagar Alam atau di Linggau atau di mana gitu ya, dia sampai safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa ya. Taib. Kemudian sejatinya musafir ini memiliki, kenapa dia boleh berbuka? Karena masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dia sedang dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka puasa, tidak berpuasa, dan dia harus mengganti di hari yang lain. Masuk ya. Dan safar ini masuk semuanya, mau jaraknya relatif dekat atau jauh ya,
mau dia dalam waktu lama ataupun singkat, mau dia naik pesawat, darat, laut dan udara, maka semuanya termasuk safar. Baik itu safar karena memang ada kebutuhan hajat mendesak tertentu, atau memang sudah menjadi ya agenda jadwal. Ya, bagaikan seorang pilot yang harus terbang, bagaikan seorang masinis yang harus menjalankan kereta, bagaikan seorang nahkoda yang harus berlayar. Ya, maka itu juga boleh untuk dia tidak berpuasa atau berbuka. Nah, namun sejatinya puasa ini bagi orang yang musafir ada tiga kondisinya. Yang pertama, safarnya tidak memberatkannya dan tidak memudaratkannya. Safarnya tidak memberatkannya, tidak menyulitkannya dan tidak memudaratkannya. Ya. Maka di sini yang utama bagi dia adalah yang paling mudah untuk dirinya. Yang mana? Kalau dia lebih mudah untuk berpuasa, maka puasa lebih utama untuk dirinya. Berpuasa lebih utama untuk dirinya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasanun. Barang siapa yang melakukan safar namun dia melihat dirinya kuat, ya, maka itu baik untuk dia tetap berpuasa. Wa iyarau anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Namun kalau dia mendapati dirinya lemah, maka dia berbuka, maka itu juga baik untuk dirinya. Ya. Demikian juga di hadis yang lain Nabi SAW ditanya oleh sahabat Hamzah bin Amr Al-Aslami, "Ya Rasulullah, inni sahibu zahrin wa alijuhu usafiru alaihi wa akrihi wa innahu rubbama sadafani hadha syahr, yani Ramadan, wa ana ajidu quwwatan wa ana syabun fa ajidu bi anna sauman ya Rasul bi anna sauma ya Rasulullah ahwanu alayya min an uakhirahu fayakunu dainan alayya fa asumu ya Rasulullah a'zamu li ajri man uftiru." Kata sahabat Hamzah bin Amr, "Aku ini masih muda ya Rasulullah, namun aku ada keperluan sehingga aku harus bersafar. Aku melihat diriku kuat untuk tetap berpuasa daripada aku berbuka sehingga aku punya hutang yang harus aku tunaikan di lain waktu. Apakah yang lebih baik untukku, berbuka atau tetap berpuasa?" Kata Nabi SAW, "Ayyu dzalika syi'ta ya Hamzah." Pilihlah yang mana saja engkau mau. Artinya boleh baginya berbuka, boleh baginya berpuasa, dan puasa lebih baik dari dirinya. Nah, kalau dia tidak merasa kesusahan. Karena yang utama bagi orang musafir ini adalah melaksanakan yang paling mudah untuk dirinya. Yang mana? Puasa atau berbuka. Ya. Kalau sama antara puasa dan berbuka, sama-sama saja, maka puasa lebih utama bagi dia, utama lebih dari dia. Nah, yang kedua adalah musafir. Dia melakukan perjalanan, dia mendapati kesulitan. Namun kesulitan itu tidak sampai memudaratkannya. Ya, maka dia dianjurkan untuk berbuka. Dianjurkan untuk berbuka. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya SAW kharaja ila Makkah amal fathi. Nabi SAW keluar ke kota Mekah pada tahun Fathu Makkah. Fasama hatta balagha ruka'al ghamim. Dan Nabi SAW berpuasa sampai tiba di daerah Ruka'al Ghamim. Fasaman nasu ma'ahu, manusia pun berpuasa mengikuti Nabi. Faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihim shaum. Ya Rasulullah, manusia sejatinya sudah sangat sulit bagi mereka untuk berpuasa. Innahum yanzuruna fima fa'alta. Mereka memantau apa yang engkau lakukan. Kalau engkau tetap berpuasa, mereka paksakan untuk tetap berpuasa. Ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat kepada Nabi SAW.
Akhirnya Nabi SAW fada'a biqadahin mimma'in ba'dal asri fasyariba wan nasu yanzuruna ilaihi. Maka melihat itu Nabi SAW meminta minum, kemudian Nabi SAW minum membatalkan puasanya, dan manusia pun melihat hal tersebut. Maka manusia pun ikut berbuka puasa bersama Nabi SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin minas sama'i wan nasu siyamun fi yaumin saifin musyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baglatin faqala ishrabu ayyuhan nas fa abau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu hari dalam kondisi yang begitu terik, ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan manusia untuk minum, maka manusia pun enggan untuk minum karena Nabi belum minum. Faqala inni lastu mislukum. Nabi menjelaskan, aku tidak sama seperti kalian. Inni aisarukum, inni raqibun. Aku ini lebih ringan daripada kalian. Aku berkendara sedangkan kalian jalan kaki. Fa'abau, manusia pun tetap enggan, tetap berpuasa. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khadhahu fanazala fasyariba wa syariban nas. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dan meminum dari air sungai tersebut sehingga manusia pun minum dari air sungai tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berbuka puasa, bahkan kalau itu memang sangat menyulitkan kita dianjurkan untuk berpuasa. Nabi langsung turun mencontohkan untuk berbuka. Nah, wa idza kana al-musafiru yashukku alaihi shaum fa innahu yuftiru wa la yasumu fihi as-safar. Nah, kalau yang ketiga adalah ketika seseorang melakukan perjalanan, nah perjalanan itu bukan hanya menyulitkan, ya, namun juga dikhawatirkan dapat memudaratkannya kalau dia sampai tetap berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi orang yang tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa sedangkan puasa begitu berat bagi dirinya sampai dapat memudaratkan dirinya, kata Nabi SAW, ulaikal usah. Mereka itulah orang yang melanggar. Mereka itulah orang yang melanggar. Melanggar artinya melanggar perintah Nabi SAW untuk berbuka. Kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Itu bukan kebaikan tetap memaksakan puasa dalam kondisi perjalanan. Yang dimaksud ini adalah kalau kondisi orang itu sangat berat baginya sampai dikhawatirkan mudarat bagi dirinya. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya di awal orang musafir itu mendapatkan dirinya kuat sehingga dia berpuasa, di tengah perjalanan dia tiba-tiba lemes, apakah boleh baginya berbuka? Jawabannya boleh. Dalilnya mana? Tadi Nabi berjalan dari Madinah ke Mekah sampai Tirukabur al-Ghamim, Nabi SAW berbuka. Artinya Nabi tidak dari awal berbuka, tapi ketika sampai Nabi berbuka. Jadi boleh. Lantas bagaimana lagi kalau seandainya, ya, idza qadimal musafir ila baladihi fi nahari Ramadan muftiran. Kalau orang yang safar ini telah kembali ke negerinya, namun dia kembali di siang hari, belum waktunya berbuka. Padahal dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Apakah dia harus menahan dirinya? Tidak, ya. Andaipun dia menahan dirinya, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena pagi-pagi dia sudah tidak berpuasa. Barang siapa yang di awal harinya tidak berpuasa, maka akhir harinya pun tidak berpuasa. Namun para ulama berselisih pendapat, mana yang harus dilakukan? Dia tetap menahan dirinya, walaupun dia tidak diakui berpuasa, dia tetap harus menahan diri, tidak boleh makan dan minum, atau boleh baginya makan dan minum. Ya, ulama Hanabilah mengatakan dia harus menahan diri, tidak makan dan tidak minum untuk memuliakan bulan Ramadan. Namun pendapat yang kuat, dan ini yang rajih, yang kuat adalah jumhur, dan ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya, mengatakan boleh baginya untuk makan dan minum dengan syarat tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Dia sampai ke negerinya masih siang, dia boleh makan dan minum namun tidak terang-terangan. Dia harus sembunyi-sembunyi.
Jangan sampai orang suudzon dengan dia. Penuntut ilmu malah makan siang hari Ramadan. Atau orang jahil mengatakan, oh inilah teladanku yang mondok di pondok pesantren Al-Madinah. Dia balik ke rumahnya, dia berbuka. Oh berarti boleh tidak berpuasa. Tidak, maka dia harus menutup dirinya, makannya diam-diam, ya, tidak sampai dilihat oleh orang lain. Nah, ini kelompok yang ke-6. Yang ke-7, kelompok yang ke-7, yaitu orang yang sakit. Kelompok yang 7 orang yang sakit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw ala safarin." Safar tadi sudah dibahas, sekarang bagi yang marid, yaitu orang yang sakit. Sakit ini ada 3 kondisinya, hampir sama dengan safar. Yang pertama, orang yang sakit namun sakitnya tidak menyulitkannya kalau dia tetap berpuasa. Sakit demam, sakit pilek, sakit flu. Kenapa tidak puasa? Anak sakit. Sakit apa? Pilek. Ini tidak, ya. Maka dia harus tetap berpuasa. Jadi sakit yang tidak menghalangi untuk berpuasa, maka tetap berpuasa, ya. Yang kedua adalah sakit yang menyulitkannya untuk berpuasa, maka dia boleh untuk berbuka berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan," barang siapa yang sakit boleh mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, wa yukrahu lahu shaumu ma'al masyaqqah, dibenci kalau dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Dia sakit tapi tetap memaksakan dirinya berpuasa padahal itu sangat menyulitkannya, ya, maka dia seharusnya berbuka, ya. Karena dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatahu. Sungguhnya Allah mencintai agar kita mengambil keringanan yang Allah berikan, sebagaimana Allah benci ketika kita melakukan maksiat kepadanya. Kondisi yang ketiga, puasa bagi orang yang sakit itu bukan hanya menyulitkan namun dapat memudaratkan. Maka bukan hanya boleh tapi dia harus berbuka. Harus apa? Harus berbuka. Dia tidak boleh berpuasa. Karena puasa dapat membahayakan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan engkau cemplungkan, lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Tidak boleh. Kalau kita tahu makin puasa kita makin down, makin drop, makin parah, maka tidak boleh, kita harus berbuka. Ya. Demikian juga dari sabda Nabi SAW, "Inna li nafsika 'alaika haqqah." Perhatikan betul, sesungguhnya pada dirimu ada hak yang harus engkau penuhi. Jangan sampai kita memaksakan diri sampai kita mudarat karena berpuasa ini. Wa min haqqiya alla tadurraha ma'a wujudi ruhsatillahi subhanahu. Dia tidak boleh memudaratkan dirinya selagi Allah memberikan keringanan untuk dirinya. Demikian juga sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan perbuatan mudarat, baik sengaja ataupun tidak. Inilah 3 kondisi orang yang sakit. Yang pertama, tidak menyusahkan, tidak mudarat, maka dia puasa. Yang kedua, menyusahkan, boleh dia berbuka. Yang ketiga, memudaratkan untuk dia, maka dia harus berbuka. Sekarang timbul pertanyaan, kalau seandainya sakitnya itu baru datang di tengah Ramadan, dari pagi sampai siang dia sehat, ba'da zuhur dia sakit, boleh nggak dia berbuka? Jawabannya, boleh apa tidak? Boleh, ya. Karena uzurnya baru datang setelah zuhur, maka boleh dia berbuka. Tapi bagaimana cara menyempurnakannya? Apa dia puasa setengah hari saja untuk menyempurnakannya? Tidak. Dia dianggap tidak berpuasa. Jadi tidak ada puasa setengah hari, ya. Puasa setengah hari itu untuk latihan anak-anak saja dan tidak dinamakan puasa. Demikian juga kalau dia sehat di tengah hari puasa. Dari pagi dia sakit, udah 3 hari sakit, tiba-tiba siang dia sembuh, udah sehat,
Apa yang dia harus lakukan? Berpuasa? Tidak. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena di pagi hari dia telah berbuka. Barang siapa yang pagi hari berbuka, maka siangnya tidak bisa dijadikan puasa. Lantas bagaimana? Apakah dia harus menahan dirinya untuk tetap tidak makan dan minum walaupun tidak dianggap puasa? Tadi perselisihannya, perbedaannya sama seperti safar tadi. Ya. Yang betul adalah dia boleh makan dan minum, tapi dia menutup diri. Jangan sampai pamer ke orang. Ya. Dia keluar dari rumahnya bawa es, minum dia. Tidak puasa, tidak apa-apa. Ya, tidak boleh. Dia harus menutup dirinya. Dan juga harus menahan dirinya, jangan sampai orang lain terganggu dengan makan dan minumnya, karena yang lain berpuasa. Ini yang ke-7. Yang ke-8 adalah wanita haid. Wanita haid. Bagaimana hukum puasa bagi wanita haid? Hukum puasa bagi wanita haid haram. Fayahrumu 'alaiha as-siyamu wa la yasihu minha. Dia haram untuk berpuasa dan puasanya jelas tidak sah. Dan dimaksud darah haid ini adalah darah yang keluar yang diketahui oleh wanita pada umumnya. Ya, sifat darahnya jelas, ya. Darahnya agak kehitaman, pekat, ya. Sesuai dengan sifat-sifat darah haid. Berbeda dengan darah segar, ya. Darah haid. Bagaimana kondisinya kalau seandainya dia berpuasa dari pagi sampai sekarang, 10 menit lagi atau 15 menit lagi berbuka puasa. Tiba-tiba dia keluar darah haid. Bagaimana nasib puasanya? Batal. Puasanya batal. Dan dia harus mengganti 1 hari full di hari yang lain. Tidak boleh dia menahan 15 menit, tidak boleh. Ya, batal. Dan bagaimana kondisinya kalau dia suci di siang hari? Kalau dia suci di siang hari, zuhur misalnya, bagaimana? Apakah dia melanjutkan puasanya? Tidak. Karena dia pagi harinya berbuka, maka dia pun tidak bisa melanjutkan berpuasanya. Ya. Kalau seandainya dia sucinya di malam hari, maka esok harinya dia wajib berpuasa. Bagaimana kalau dia sucinya sesaat sebelum fajar? Sesaat sebelum fajar dia suci. Bagaimana? Maka dia harus berpuasa. Harus berpuasa. Karena dia telah mendapatkan kewajiban sebelum datang waktu puasa. Walaupun sesaat. Walaupun sesaat dia wajib berpuasa. Baik. Dan hukum bagi orang yang haid sama seperti, atau hukum untuk orang yang nifas sama seperti hukum orang yang haid. Jadi hukum haid sama seperti hukum nifas. Karena sejatinya nifas itu adalah darah haid yang tertunda karena kehamilan, ya. Jadi hukumnya sama. Lantas ada kisah di sini, ditanya kepada Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, bagaimana kok bisa kita disuruh mengganti puasa sedangkan kita tidak disuruh mengqadha salat?" Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yusibuna dzalik." Pada zaman Nabi itu terjadi pada kami. Fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Dan Rasul tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat, dan kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa. Ya. Jadi tidak bisa dikiaskan antara puasa dan salat. Yang diqadha hanya puasa, salat tidak usah diqadha. Nah, ini kelompok yang keberapa? Yang ke-8. Kelompok yang ke-9, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Hukum asalnya ibu hamil dan menyusui tetap wajib berpuasa. Hukum asalnya bagi ibu hamil dan menyusui tetap wajib berpuasa. Kecuali dia mendapati kekhawatiran untuk dirinya atau bayinya.
pada dirinya atau bayinya. Kalau dia berpuasa dikhawatirkan janinnya tidak tumbuh, tidak berkembang, atau yang lain kurang nutrisi dan lain sebagainya, maka dia boleh berbuka. Begitu juga ibu menyusui. Kalau dikhawatirkan dengan dia puasa, air susunya berkurang sehingga anaknya kehausan, kelaparan, sakit dan lain sebagainya, maka dia boleh untuk berbuka. Namun pada hukum asalnya wanita hamil dan ibu menyusui tetap wajib berpuasa. Ya. Kecuali dia merasakan kekhawatiran untuk bayinya dan dirinya atau dirinya. Karena Nabi SAW memberikan keringanan, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaumi 'anil musafiri wa 'anil murdi wal hublah. Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan setengah salat untuk orang yang safar, dan demikian juga untuk berbuka puasa bagi orang yang safar, wanita menyusui dan ibu hamil. Ya. Dan hendaklah ibu hamil dan menyusui ini menghitung berapa hari dia tidak berpuasa. Kalau dia dimudahkan, maka dia harus mengqadha. Namun kalau dia tidak dimudahkan, maka dia membayar fidyah. Nah, kelompok yang terakhir. Siapakah kelompok yang terakhir itu? Kelompok yang ke-10 adalah orang yang harus berbuka karena kondisi darurat. Orang yang harus berbuka karena kondisi darurat. Dia tidak termasuk dalam 9 kelompok yang tadi disebut, tidak termasuk. Namun dia harus berbuka karena kondisi darurat. Contohnya apa? Contohnya bagi orang yang akan menyelamatkan orang yang tenggelam, atau orang yang tertimpa bangunan, atau orang yang dalam kesulitan lainnya, yang mana apabila dia berpuasa dia lemes, dia tidak mampu untuk membantu orang tersebut, maka hendaklah dia berbuka, dia makan dulu, dia kuatkan kondisinya dulu, dia minum yang banyak, kemudian dia membantu orang tersebut. Nah, karena menyelamatkan nyawa seseorang itu wajib. Wajib. Sedangkan puasa juga wajib. Namun puasa dapat kita ganti di hari yang lain. Maka kita dahulukan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Ya. Berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dengannya tidak sempurna melaksanakan kewajiban, yaitu menolong orang, maka dia menjadi wajib. Maka dia harus berbuka untuk dapat membantu orang tersebut. Contoh yang lain adalah untuk berjihad fi sabilillah. Jihad wajib. Musuh telah di hadapan. Kalau dia kondisinya sedang berpuasa, dia lemas, dia tidak mampu menghadapi musuh, kemungkinan dia kalah perang. Jadi kita juga harus mengambil sebab manusiawinya. Tidak bisa mengatakan kita tawakal semuanya kepada Allah, tidak. Harus dilihat juga sebab duniawinya. Ya, kita tidak bisa mengatakan kalau Allah ingin, Allah jadikan kami kenyang, jadi tidak usah makan. Tidak bisa, harus makan. Ya. Kalau Allah ingin kan Allah bisa menjadikan saya tidak haus, jadi tidak usah minum, salah juga. Kalau Allah ingin, Allah jadikan saya punya anak tanpa menikah, enggak harus menikah kalau ingin punya anak. Itu sebabnya. Makanya Maryam di saat kondisi mau melahirkan dan kondisinya lemas, dia tetap disuruh mengambil sebab untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Yang digoyang pangkalnya ibu hamil dalam kondisi lemah. Kira-kira goyang tidak itu batang pohon? Tidak. Tapi Allah tetap memerintahkan untuk berusaha. Karena Allah melihat dengan usaha tersebut. Hasilnya Allah yang beri. Maka jihad, ada riwayat dari Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW berperang, dia mendekati kelompok safar nama Rasulullah, kami safar bersama Rasulullah ke Mekah, wa nahnu siyamun, dan kami semua sedang berpuasa, fanazal namanzilan, kami turun di suatu tempat, Rasul lantas berkata, innakum qad danautum min aduwikum, kalian telah sangat dekat dengan musuh kalian, wal fitru aqwa, berbuka akan menjadikan kalian lebih kuat, fakanat rukhsatan, dan itu merupakan keringanan, faminna man shoma wa minna man aftara, maka sebagian berbuka, sebagian tetap berpuasa, melihat kondisinya.
Kalau dia tetap kuat, ya lanjutkan puasa. Tapi kalau dia dapati dirinya lemas untuk berperang, dia boleh berbuka. Ya. Dia tidak musafir, dia tidak sakit, dia tidak yang lain, tapi dia boleh berbuka karena kondisi darurat ini. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, ya, innakum musabbihuna aduwikum, kalian akan sebentar lagi bertemu dengan musuh kalian. Wal fitru aqwa, ya, berbuka itu lebih kuat untuk kalian. Fa'aftiru, ini perintah, maka berbukalah. Wa kanat azmatan fa'aftarna, dan ini merupakan perintah, maka kami pun semuanya berbuka. Diboleh. Ya, kalau kita dalam kondisi darurat tidak termasuk dalam 9 kelompok tersebut, kita boleh berbuka. Naam. Dan semua yang tadi boleh berbuka, yang telah kita sebutkan tadi, semua yang boleh berbuka, maka dia harus mengqadha, di hari yang lain. Dan dia tidak boleh mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, tidak boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, aku terhalangi untuk dapat membayar qadha puasaku sampai di bulan Sya'ban, dan Sya'ban sebelum Ramadan. Artinya Aisyah memaksakan dirinya sampai datang bulan Sya'ban agar tidak sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah tahunan yang terus berulang. Kalau dia sampai ketemu bulan Ramadan lagi, maka ini merusak perputaran urutan puasa itu sendiri. Dan yang paling baik adalah bersegera untuk mengqadha puasa. Ini yang paling baik. Walaupun boleh untuk mengakhirkannya. Namun orang-orang yang ingin kebaikan adalah orang yang bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Walaupun boleh untuk mengundurkannya. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya qadha puasa ini adalah waktul muwassa, waktunya agak luas. Kalau seandainya orang tidak mampu berpuasa 30 hari full, maka dia harus mengqadha 30 hari full, ya, mengqadha puasa 30 hari full. Dan boleh selang-seling, ya, tidak harus berurutan. Inilah 10 macam kelompok manusia dalam berpuasa. Bagi yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa lagi, maka hendaklah dia membayar fidyah. Dan bagi orang yang sakit yang tidak mampu melaksanakan puasa sampai dia meninggal tetap tidak mampu berpuasa, maka dia tidak ada qadha dan tidak ada fidyah, karena dia memang tidak mampu berpuasa. Ya, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Tapi bagi orang yang sakit kemudian dia dapat sembuh, kemudian dia tidak mengqadhanya, ya, maka ketika dia meninggal maka dia harus diqadha oleh orang lain, yaitu ahli warisnya. Boleh diwakilkan satu orang, boleh dibagi. Kalau anaknya ada 10, 30 hari, berarti satu anak 3 hari berpuasa. Boleh. Nah, inilah sedikit dari pembahasan tentang macam-macam orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang pembagian-pembagian ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Insyaallah besok kita lanjutkan di majelis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.